Selamat malam saya ucapkan kepada anggota Gereja Keramat Pulo dan juga tamu-tamu yang telah hadir di kebaktian pertengahan minggu melalui online. Dan tentunya pada saat ini kita semua yang hadir bersyukur karena Tuhan telah memelihara kita sepanjang awal sampai pertengahan minggu ini. Dan sebelum kita memulai perbaktian ini, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian kita, mari kita sama-sama membuka lagu Sion edisi lama nomor 187, Ku Perlu Padamu Tuhan. Sebagai doa buka pada malam hari ini akan dilayangkan oleh Saudara Gokasi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kami sepanjang 6 minggu bekerja kami Bapa, hingga pada kami dapat berkumpul untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, kami memohon hikmat yang berasal daripada surga, supaya apa yang kami dengarkan itu tidak berlalu begitu saja. Dan Bapa, biarlah kiranya juga Engkau berkati hamba-Mu, Pak Pendeta Paul Emerson Zai, biarlah kiranya juga dia dapat Tuhan jadikan sebagai alat kemuliaan Tuhan untuk menyampaikan firman yang akan diberikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penembus dosa kami. Amin. Kita akan semakin dikuatkan lagi, kita akan mendengarkan makanan rohani yang akan dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Shalom saudara-saudara, selamat malam buat kita semuanya. Harapan saya bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Dan malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang Maha Kasih. Karena pada malam permintaan doa ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami diberikan pemahaman dan kami dikuatkan, kami dihibur menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita berada di dalam dunia yang sudah mulai gelap. Gelap dalam pengertian oleh karena hidup ini dari hari ke hari semakin susah. Banyak orang yang putus asa. Beberapa hari yang lalu saya menonton berita bagaimana seorang ibu meracuni anaknya. Dan setelah dia racuni anaknya, dia pun bunuh diri. Sangat tragis, saudara-saudara. Dalam berita itu, oleh karena dia bertengkar dengan suaminya, mungkin sudah kalap, sudah tertutup pikiran. Kita tidak tahu apa persoalannya, tetapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu baru sebahagian dari yang diberitakan, yang diketahui oleh orang lain. Tetapi untuk saat ini, kalau kita mau jujur, ada banyak orang sedang berada di dalam kegelapan rohani, di dalam kekalutan, saudara-saudaraku, yang sedang putus asa. Mereka gantung diri, minum racun, lompat dari atas bangunan. Ada beberapa hari yang lalu yang lompat dari bangunan yang tinggi, seorang wanita, oleh karena sudah terhimpit keuangan di masa pandemi ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini bukan hal yang biasa. Hari ini adalah hari yang penuh dengan tantangan. Ada banyak yang terjadi yang tidak diduga, yang menyakitkan di atas dunia ini. Namun saudaraku, Yohanes 8 ayat 12, pekabaran yang saya mau bagikan pada malam hari ini kepada kita, yaitu mengenai terang hidup. Terang hidup. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Saudara-saudara, ketika Yesus mengucapkan perkataan ini, Yesus sedang berada di halaman bait suci yang dihubungkan khusus dengan upacara hari raya pondok daun-daunan. Di tengah halaman itu berdiri dua tiang yang tinggi yang menopang lampu yang sangat besar. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesudah melakukan korban bakaran malam hari itu, semua lampu dinyalakan, memancar cahaya di seluruh kota Yerusalem. Upacara ini diadakan untuk memperingati tiang api yang menuntun bangsa Israel 40 tahun dari Mesir ke tanah Kanaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan ini juga memperingati, melambangkan, yaitu kedatangan Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Saudara-saudara, pada malam ketika lampu dinyalakan, halaman itu menjadi pemandangan yang sangat menggembirakan. Orang-orang yang sudah beruban, imam-imam di Ka'bah, penghulu-penghulu bangsa, bersatu dalam tarian pesta ketika musik instrumentalia dibunyikan dan orang-orang Lewi bernyanyi. Bisa saudara bayangkan itu sekarang? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, peristiwa ini saya sudah pernah ke Yerusalem dengan pertolongan Tuhan. Di Yerusalem hiruk pikuk manusia yang datang dari berbagai negara, para turis. Dan ada satu momen yang sangat menyenangkan waktu itu yang saya abadikan. Bila mana kebiasaan di Israel, anak-anak remaja yang sudah selesai membaca kitab Taurat dan menghafalkannya, saudaraku, anak ini akan diarak kitab Taurat, gulungan kitab itu
ditaruh di depan bersama dengan anak ini, lalu semua keluarga dengan tambur, dengan nyanyian, mereka akan menari sepanjang perjalanan dari rumah anak itu sampai ke Ka'bah di pusat kota Yerusalem. Mendekati Ka'bah itu, sebelum mereka menaruh ke dalam Ka'bah gulungan kitab Taurat ini. Waktu itu saya masih ikut bernyanyi, saudara. Kita ikut bernyanyi, saya menari sambil saya rekam peristiwa itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa mereka menari bersuka cita? Mereka anggap ini anak sudah dewasa, sudah memiliki pengetahuan, sudah menghafalkan, mempelajari kitab Taurat. Saudaraku, bisa saudara bayangkan hari raya Pondok Daun itu betapa meriah. Malam hari cahaya yang luar biasa di sekitar kota itu. Bahkan khususnya di Yerusalem, di Ka'bah. Dalam penerangan Yerusalem, orang banyak mengungkapkan harapan mereka tentang kedatangan Mesias untuk memancarkan terangnya kepada Israel. Tetapi sesungguhnya bagi orang Israel, Yesus adalah merupakan makna yang lebih luas, saudara-saudara. Sebagaimana lampu-lampu bait suci itu terang benderang, menerangi segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Demikianlah Kristus, sumber terang rohani yang menerangi dunia ini. Sekiranya manusia menyadari, sekiranya orang Yahudi menyadari bahwa Yesus yang datang itu adalah terang yang sesungguhnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lambang yang mereka lakukan di Ka'bah itu tidak sempurna. Terang besar itu yang telah ditaruh di langit dengan tangannya sendiri merupakan satu gambaran yang lebih sejati tentang kemuliaan tugasnya. Saudara bisa bayangkan hari siang kita bisa melihat terang matahari yang luar biasa sehingga sejauh mata memandang kita bisa melihat. Bukankah itu adalah hasil karya dari Yesus sendiri? Saudara-saudaraku, pada waktu hari masih pagi, matahari baru saja terbit di atas Gunung Zaitun. Cahaya itu menyinari istana pualam dengan terang yang menyilaukan. Menerangi emas pada dinding bait suci. Pada saat itu Yesus berkata, sambil menunjukkan terang yang memantul di bait suci, dia katakan, akulah terang dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terang telah diselubungi dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Terang yang menyala dengan kemuliaan yang menakutkan di sekeliling Tuhan di Gunung Sinai. Terang menjadi lambang kehadiran Allah. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Alkitab dengan baik, di bilik yang maha suci, di sana ada tabut perjanjian yang isinya adalah 2 loh batu, 10 hukum Tuhan dengan buli-buli yang berisi mana dan tongkat Harun yang berbunga. Di atas tabut perjanjian ini ada dibentuk bagaikan malaikat dan di sana bersinar melambangkan kehadiran Allah. Itulah sebabnya kenapa 7 kaki dian yang ada di bilik suci itu tidak pernah dipadamkan, karena itu adalah merupakan kehadiran roh, kehadiran Allah di dalam diri manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan begini, sebagaimana bulan, bintang, tata surya bersinar oleh cahaya matahari yang dipantulkan, demikian juga selama ajaran mereka benar,
Para ahli pikir dunia memantulkan sinar matahari kebenaran. Selama kita memantulkan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku, itu adalah berasal dari terang dunia. Pada dewasa ini kita banyak mendengar tentang pendidikan yang lebih tinggi. Saudaraku, pendidikan yang lebih tinggi, yang sejati, adalah yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus, yang tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sekali lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terang yang sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan yang tertinggi. Apa itu? Adalah mengenal Yesus sebagai terang dunia. Kalau saudara tidak terima Yesus, saudara tidak hidup sesuai dengan apa yang Yesus inginkan, saudara adalah orang yang berada di dalam kegelapan. Karena hanya orang yang hidup di dalam Yesus, di mana terang itu yang bersinar. Kolose 2 ayat 3, Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Dia, di sini adalah Yesus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Itulah sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 12 sekali lagi Yesus katakan, siapa yang mengikut aku, kata Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus berbicara seperti ini di hadapan orang Farisi, mereka menganggap bahwa Yesus itu terlalu berlebihan. Sampai mereka katakan begini, siapa engkau sebenarnya? Mereka menuntut hendak memaksa dia menyatakan dirinya Kristus. Ini dicatat dalam kitab Yohanes 8 ayat 25. Pada waktu Yesus katakan, akulah terang dunia, mereka bertanya, siapa engkau? Di antara para pendengarnya banyak yang tertarik kepada Yesus. Dia berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31-32. Tetapi pernyataan Yesus ini justru menyakiti hati orang Farisi. Kenapa saudara? Kalau kita baca ayat 33 dari Yohanes 8, dengan marah mereka berseru, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kamu akan merdeka? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus memandang kepada orang-orang yang diperbudak kedengkian ini. Orang-orang yang hendak membalas dendam dengan menjawab dengan sedih kepada mereka. Ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi waktu Yesus katakan kamu adalah hamba, mereka marah. Kami ini keturunan Abraham. Mereka salah mengerti. Yesus sedang melihat mereka ini adalah bagaikan manusia-manusia budak, orang-orang yang hina, oleh karena mereka yang dipikirkannya adalah apa? Dosa, kebencian, amarah. Itulah sebabnya kata Yesus, kalau kamu datang kepada terang itu, kamu akan dimerdekakan. Saudara yang kasih, kenapa mereka ini disebut oleh Tuhan hamba? Karena mereka sedang diperbudak oleh roh jahat. Justru karena mereka bersekongkol untuk melawan Kristus, rabi-rabi ini sebenarnya tidak melakukan perbuatan Abraham.
Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sedang menemplak orang-orang ini. Tidak ada artinya silsilah itu kalau tidak memiliki hubungan rohani, memiliki hubungan secara tindakan. Abraham orang yang setia. Abraham adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai mendapat gelar Abraham adalah bapa orang percaya. Tetapi sifat-sifat orang Farisi tidak ada yang mengikuti sifat Abraham. Itulah sebabnya sesungguhnya mereka bukan anak-anak Abraham. Apa tanda sebagai keturunan Abraham? Saudaraku yang kasih, anak Abraham sejati hidup dalam penurutan kepada Allah. Mereka tidak berusaha membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak mengucapkan hal-hal yang jahat kepada orang yang sedang berbuat baik kepada mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat ini, kita belajar kepada orang-orang ini. Jangan sampai kita terperangkap oleh karena kuasa roh jahat. Orang-orang yang takut akan Tuhan, kata-katanya adalah kata-kata yang menghibur, yang menguatkan, yang mengampuni, yang memberikan semangat. Bukan kata-kata yang menghina, mengkritik, menyalahkan, dan kerjanya hanya menjerat. Saudara-saudaraku, ingat ini. Setiap jiwa yang enggan menyerahkan dirinya kepada Allah adalah di bawah kuasa yang lain, yaitu kuasa setan. Ia mungkin berbicara tentang kemerdekaan, tetapi dia sebenarnya sedang berada di dalam perhambaan yang paling hina. Dan ingat, ia tidak diperkenankan melihat keindahan kebenaran karena pikirannya dikuasai oleh setan. Hati-hati saudara. Saya tidak tahu siapa saudara dan saya, secara umum, apa yang kita lakukan di mata manusia. Yang lebih tahu adalah Tuhan. Ingat ini. Kita mari memeriksa diri kita. Mari kita memeriksa diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang Farisi yang merasa benar, yang merasa memiliki pengetahuan, yang merasa bahwa kita keturunan Abraham, tetapi tindakan kita adalah di bawah kendali kuasa roh jahat. Saudara-saudaraku, ayat inti kita tadi, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara-saudaraku yang kasih, hati-hati dan waspada. Ingat ini, ada banyak orang yang gemar memainkan perkataan, mengkritik, mencari sesuatu yang diragukan dalam sabda Allah. Tolong diingat ini saudara. Meragukan firman. Apakah itu masalah Trinitas, apakah itu masalah makanan, apakah itu masalah sabat, apakah itu masalah yang lain-lain. Saudaraku tolong diingat ini. Mereka berpendapat bahwa mereka dengan demikian membuktikan kebebasan berpikir dan kecerdasan pikiran, sehingga mereka duduk menghakimi Alkitab, sedangkan sebenarnya ia sedang menghakimi dirinya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat ini. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini sedang mencari kebenaran, sedang menemukan hal-hal baru, tapi saudara sedang menempatkan diri di dalam penghakiman. Oh, kasihan saudara, sangat kasihan. Kita pikir kita seorang pelajar yang baik, kita pikir kita seorang Kristen yang baik, tapi di mata Tuhan saudara sedang dihakimi oleh karena saudara berada di tempat yang salah. Saudaraku, bertobatlah dari kemunafikan dan kesombongan rohani. Hati-hati. Dikatakan begini, hati-hati dengan kesombongan. Manusia susah sekali untuk berubah, sekalipun sudah banyak firman, nasihat dan bukti tentang kebenaran. Ingat saudaraku, kesombongan membuahkan kebencian dan dosa.
Sekarang banyak di antara mereka yang memihak kepada imam dan rabi, memungut batu dan ingin merajam Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait suci. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Saudaraku, umumnya orang yang dikuasai oleh kesombongan tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Gantinya berubah, justru benci, iri hati, dan bahkan menimbulkan untuk membunuh, membinasakan saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berubah pada saat ini. Pengikut Yesus yang benar berjalan dalam terang, bukan dalam kegelapan. Pengikut Yesus yang benar hidup dalam terang, mau dinasehati dan diingatkan. Pengikut Yesus yang benar, yang hidup dalam terang, bekerja sama dalam hal-hal yang baik. Suka menolong sesama, saling mengampuni, dan membangun orang lain, dan juga dirinya sendiri. Kalau di luar itu, saudaraku, berarti dia bukan orang yang hidup dalam terang, tapi hidup dalam kegelapan. Kita membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Izinkan Yesus menguasai diri kita. Izinkan Yesus mengendalikan diri kita. Izinkan Yesus hidup dalam diri kita, saudara, agar terang itu bercahaya, bersinar melalui kuasa Roh Kudus-Nya, melalui tindakan kita, melalui kata-kata kita, melalui hidup kita. Jadi orang bisa melihat apakah kita ini betul-betul pengikut Yesus atau bukan. Inilah doa dan harapan saya. Mari kita merubah hidup kita dari sekarang untuk lebih setia. Hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Tuhan memberkati kita. Saat ini adalah malam permintaan doa, tentunya kita akan berdoa khusus. Dan sebelum kita berdoa, saya mengundang kita semua bisa bertelut dimanapun kita berada, bagi yang dapat bertelut. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha kasih, Allah pengampun, Allah yang memimpin dunia ini bahkan di sorga. Oleh sebab itu, dengarkanlah kiranya puji-pujian dari kami anak-anak-Mu. Bapa, kami ada di dunia yang berdosa ini, dan kami juga tidak luput dari segala kesalahan. Sering sekali kami, Tuhan, menyakiti hati-Mu. Saat ini bila mana anak-anak-Mu mengaku dosa, kiranya Engkau rela untuk mengampuni kami dengan kasih sayang-Mu. Bapa, Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami, bahkan peduli dan senang mendengarkan akan permohonan kami. Saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dalam rumah tangga, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkati semua pelayanan kami, dan terlebih rencana-rencana ke depannya, Tuhan. Engkau kiranya pelihara umat-Mu dari berbagai masalah yang ada di dunia ini, agar kami tetap dalam kebenaran Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah kami menjadikan Yesus nomor satu dalam hidup kami, terang kehidupan di dalam kehidupan rumah tangga dan pribadi kami, sehingga demikian kami tetap bersinar dan tidak dirundung oleh kegelapan dunia ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat di dalam pekerjaan pelayanan mereka, kiranya Kau cukupkan segala lumbung-lumbung keperluan mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami, Tuhan memberkati pemerintah kami, berikan akal budi hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan.
berikan hati yang baik kepada masyarakat untuk bekerja sama. Demikian juga untuk pimpinan di dalam gereja, mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati seluruh jemaat, Engkau berkati. Dan demikian ya Tuhan, kami dipersatukan dalam satu iman untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati kami di dalam pelayanan, berkati kami dalam penginjilan, berkati kami dalam membawa jiwa-jiwa ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang baik ini kepada seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sekiranya masih ada permohonan yang mereka mau sampaikan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran kami, supaya kami tetap mengingat akan firman ini, menjauhkan kesombongan, menjauhkan iri hati, menjauhkan kebencian, kritik, dan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kerendahan hati, mencari hal-hal yang indah, dan terlebih bernaung kepada Yesus Kristus sebagai terang dunia. Dan bila mana anak-anak Tuhan menyampaikan ucapan syukur mereka, Engkau sendengkan telinga-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kami semua dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita sama-sama membuka lagu Sion kita nomor 195, Tolonglah Aku Ya Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih Tuhan dan janji Tuhan kepada kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan firman itu tidak berlalu, tetapi kami dapat menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami. Dan juga di sini kami berdoa supaya Tuhan pimpin kami sepanjang malam hari di dalam istirahat kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan pimpin
aktivitas kami hingga sampai akhir daripada minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih Tuhan kepada kehidupan kami, kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Kita telah mendengar rangkaian kebaktian online pertengahan minggu, dan pada saat ini saya ingin mengingatkan kembali kepada anggota Gereja Keramat Pulo yang rindu untuk menyampaikan sebagian berkat Tuhan, bisa ditransfer ke rekening gereja di bawah ini atau bisa dilihat di info jemaat. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada anggota Gereja Keramat Pulo untuk dapat menerapkan 4M. Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua adalah menjaga jarak, yang ketiga menjauhi kerumunan, dan keempat kita menyanyi dalam hati supaya kita selalu mengingat betapa kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.